Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang bagus-bagus ya. Saya jawab dari bawah nggak apa-apa ya. Tentang zikir, tentang harakatuz zikir, gerak. Sebetulnya tidak ada ajaran gerak itu. Seperti sholat kan geraknya sudah muhaddad ya, sudah diatur, tidak boleh keluar dari gerakan itu. Zikir adalah ibadah yang ya, zikir ada yang muqayyad, ada yang mutlak, ada yang terikat bilangannya, waktunya dan lain sebagainya, minal warid. Ada yang mutlak, artinya bebas bilangannya, waktunya dan lain sebagainya. Adapun gerakan zikir itu bukan kita bergerak ya, untuk berzikir begitu. Tetapi gerak itu tumbuh ya, dari hal zikir. Ya. Ada kan seperti yang kita dengar seperti zikir la ilaha illallah misalnya. Ya. Dimulai dari memusatkan pikiran la, nah, kemudian ditarik misalnya ke kanan dan dipukulkan. Ya. La ilaha illallah dipusatkan. Itu satu ijtihad ulama untuk mengondisikan ya, agar dia dari zikir lidah masuk kepada zikir yaqdzah. Gitu. Yang akhirnya untuk mencapai zikir khudu. Tapi jangan sibuk digerak. Ya nanti malah tidak berjalan zikirnya, tidak. Dan gerakan itu mungkin berbeda ijtihad dari ulama satu ke ulama lain. Karena itu tidak ada warid langsung dari Rasulullah SAW. Nah, ketika ada tarekat tidak ada gerakan itu jangan wah ini nggak betul, bukan. Ya, bukan. Atau gerakan yang membuat orang itu menggoyangkan badannya ya. Misalnya dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah itu yang menggerakkan itu halnya ketika dia merasa inbisat, artinya basat. Mungkin dia mulai berzikir dengan lidah, kemudian ya, karena memang dia seorang yang selalu zakir kepada Allah, maka timbul rasa basat, rasa senang di hati. Ya, ada ilham misalnya dari Allah, lalu ya, ini adalah di luar kehendak dia dan itu tidak ada hukumnya. Ya, tidak ada hukumnya. Sama dengan orang yang berqasidah lah ya. Itu kan yang menggerakkan itu halnya. Karena dia mendengar kata-kata indah sekali, nilai sastranya itu. Mesti ada unsur magic ya kalau kata-kata indah itu. Ada unsur sihir ya. Magic yang menarik hati kita. Karena hati ini halus. Dia hanya tertarik dengan kata-kata yang indah dan halus. Nah setelah itu bukan tidak cukup sampai di situ, tapi dilantunkan dengan suara yang cakap. Kalau suara yang jelek mungkin jadi kasar hati kita tuh. Ya. Maka munsyid itu suaranya harus cakep. Kalau jelek, waduh merusak suasana zauq. Ya. Halus. Nah sehingga membuat dia jadi ya, gerak. Nah sehingga
Kalau jujur, maka gerakannya akan teratur. Ya akhirnya katakanlah orang-orang sufi membuat batasan, ya, aturan untuk gerak. Gerak itu hanya boleh satu arah. Kalau dia ke depan, ya ke belakang. Allah, 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 gitu. Atau kalau dia ke kiri, ya lawannya ke kanan, gitu. Kalau dia ke atas, ya ke bawah, gitu. Ini namanya harakatuz zikir atau at-tamayul. Ya. Bukan raqas. Kalau raqas biasanya gerakan yang integral. Ini kan raqas namanya. Itu pasti keluar dari hawa, tidak jujur tuh. Ya, tidak jujur. Nah, yang menimbulkan gerakan itu hal. Ketika dia sudah mendengar kata-kata sedih, misalnya kita mendengar Al-Quran atau apalah kata-kata indah, ayatnya mengandung kesedihan. Ketika kita tertarik hati kita, mesti kita menangis, mesti kita akan gerakan badan kita. Nah, ini apa dosanya? Ya. Ketika itu ayat itu menjelaskan tentang kerahmatan Allah dan lain sebagainya, dan kita merasakan rahmat itu, bergembira, maka kita bergerak tanpa terasa. Tidak ada dosanya. Silakan gelar di meja usul fikih, nggak ketemu hukumnya, ya, boleh, ya. Atau Anda sedang duduk di warung, lalu ada dari kejauhan, ya, musik di warung sebelah. Ya, kita lagi kosong, begitu tiba-tiba ngedengar musik, kepala kita manggut-manggut. Ya. Gitu. Itu apa dosanya? Ya tidak ada dosanya. Gerak itu nggak ada dosanya. Tergantung hal yang menggerakkannya itu apa. Ya. Nah, berbeda dengan raqas. Raqas tadi itu timbul dari hawa. Itu sebab bagi mereka yang baru, yang tidak ada hal, takut salah gerak, maka diterangkan. Kalau bagi mereka yang sudah mengerti adabnya dan memang yang sidik dan punya hal, maka silahkan keluar dari adab sedikit, karena tarkul adab li ahlil adab. Adab itu ada kaidah lain. Karena tepuk tangan itu tidak boleh ketika zikir sebetulnya. Takut ini membuka kekhusyuan, membuka, ya, keluar kepada hawa, ya. Jadi kita sendiri mesti menahan, karena itu bukan asyik hiburan, bukan. Maka itu sebab kalau mau tepuk juga begini, gitu, ya. Artinya ada etikanya di sana bagi tuntunan orang yang tidak ada wajad, tidak ada hal. Ya, kata mereka, fa in lam yajid fal yatawajad. Kalau kamu belum mempunyai hal wajad, maka cobalah. Ya, kalau kamu nggak bisa nangis, bikin nangis lah, begitu. Ya. Nah itu zikir tamayul dan raqas berbeda sekali, ditentukan dengan hal dan ada etikanya. Sebetulnya qasidah itu bukan dikatakan zikir, ya, tetapi mereka berqasidah juga zikir, begitu. Ya. Karena begini, di tasawuf itu ada manhaj, usul, ya, usulul manhaj. Kalau dalam sekolah katakanlah ada inti kurikulum, ada ekstra kurikulum. Nah, qasidah itu ekstra. Qasidah, maulid itu ekstra. Hijib, apalagi itu ekstra itu. Ya. Kurikulum aslinya adalah zikir yang 3 itu, selawat, istighfar, mujahadatun nafas, suhbah, khalwah. Itu metode praktisnya yang asli. Kalau maulid, qasidah, hizib, apa itu adalah ekstra. Itu katakanlah keterampilan, kecakapan si guru untuk bagaimana
membangun emosional ya, untuk merangsang rohaninya. Ya, orang kan mudah dirangsang emosionalnya, tapi dirangsang dengan nilai-nilai spiritual. Qasidah memuji Nabi, memuji Allah, nanti naik dia cintanya kepada Allah. Dan itu tidak boleh seperti mendengar dangdut, tidak boleh. Begini, saya perhatikan begini, orang ada majelis, nungguin orang kumpul berqasidah, sebetulnya nggak boleh. Qasidah itu digunakan untuk menjadi media untuk membangun emosional. Ketika orang berqasidah dengan khusyuk, dengan adab, ya, ini enggak, itu qasidah isinya madaih nabawiyah, ya, nasaih ruhiyah, itu mutiara dihambur-hamburkan gitu saja. Udah, daripada nggak ada orang, lo qasidah dulu dah, gedeblang. Begitu ada orang berhenti, ya, karena itu di pasaran, bukan di madrasah tarekat. Ya. Ketika berqasidah khusyuk, tidak boleh tertawa, duduknya harus rapi, suaranya harus serasi, ya. Nizam, ya. Artinya disiplin. Kenapa sih ketika giliran urusan rohani, urusan nggak ada disiplin, ya. Berbaris pramuka aja kudu disiplin itu. Nah itu, ya, qasidah itu banyak sekali adabnya itu untuk membangun wajad hal. Karena banyak sekali wali itu menyadarkan ulama dengan qasidah. Karena kalau dibacarin Quran dia hafal, diajarin hadis dia hafal, dia dibacain kitab fikih dia hafal. Tapi hatinya keras, dibacain qasidah nangis. Ya. Kenapa? Rohani, nur yang ada di hatinya tidak sama dengan Al-Quran. Maka meskipun baca Quran nyantai aja. Nah, diturunkan oleh aulia isi kandungan nur di Al-Quran, ya, digubah menjadi qasidah, cocok dengan kita yang rendah. Baru, ya, setelah itu baru dia baca Quran. Ketika sudah serasi, ya, dengan isi kandungan Al-Quran, baru dia beradab, baru dia menangis, ya. Taib. Yang kedua tentang lutuf Allah, ya. Kita tidak boleh berprasangka bahwa setiap takdir Allah apapun, dalam hal ini keburukan tentunya, jangan menyangka bahwa Allah menakdirkan buruk itu Allah melakukannya tidak dengan sifat lutuf, kasih. Tidak, Pak. Ya. Semua yang Allah lakukan, yang Allah tentukan, ya, bilutfi. Lutuf itu lawannya qahr, ya. Lutuf, sifat lutuf, lembut, lawannya sifat qahr. Sebetulnya sifat Allah yang berpasangan ini tidak terpisah. Qahruhu fi lutfih wa lutfuhu fi qahrih. Sama jalaluhu fil jamal, jalaluhu fil jamal wa jamaluhu fil jalal. Ya, Pak, ada orang strength, pemarah begitu. Ya, temperamen. Coba ketika dibalik temperamentalnya yang pemarah itu adalah sifat kasih. Bahkan tidak sedikit orang marah sebetulnya tuntutan dorongan dari rasa kasih. Jadi tidak bisa dipisahkan, itu kepada diri kita demikian. Allah membakar orang di neraka itu bilutfihi wa rahmatih. Ya. Iya, sifat marahnya itu di dalamnya mengandung lutuf. Kayak orang tua, Pak, ibu ngejewer anaknya, ini kan qahr. Tapi Pak apa? Kasihan karena ini anak nakal, kalau itu lutuf namanya. Ya. Tapi kalau emang kita marah doang, marah tempeleng, itu memang qahr dan itu tidak sempurna. Allah tidak, jamaluhu fi jalali wa jalaluhu fi jamali. Contohnya seorang ibu, katakan begitu. Seorang lambang kasih, itu ibu. Tetapi yang namanya manusia, Pak, sifatnya kurang. Ada juga ibu yang memang, ya, kasar.
Coba kalau lagi marah sama suaminya, kena suaminya kawin lagi, habis tuh telinga anaknya dijewerin. Itu nggak ada lututnya tuh. Bapak lu katanya gitu. Ya. Semuanya itu qahar itu semuanya jalal itu. Karena tidak sempurna, tapi Allah ya, sempurna. Ketika Allah memberikan maksiat, apa lutufnya? Dihapus dosanya, ya, diampunkan. Ya. Yang tadinya dia melakukan kebaikan lupa dengan Allah, lalu Allah kasih dosa, dia ingat kepada Allah. Ya, dia jadi merasakan jumlah dosanya yang dulunya sombong, dia merendah. Lutuf tuh. Ya. Saya mendapat pertanyaan dari teman-teman. Artinya teman-teman yang ahli ilmu, ahli amal, begitu. Bertanya, kita ini kadang ngomong supaya tidak berdosa, kita terkadang jatuh juga kepada dosa. Bagaimana ya? Ya kita aja alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kalau Allah tidak kasih kita dosa, kita akan sombong bahwa kita benar banget. Begitu dikasih dosa, baru kita merasa ya, lutuf. Orang kaya itu tadinya kaya, lupa, begitu miskin baru ingat lutuf. Begitu juga orang berdosa. Ya. Ngelihat masjid takut, ngelihat orang berserban dia hina. Ya. Padahal sifat hamba itu hina. Ketika itu yang paling hamba itu dia, Pak. Nggak tahu yang bersorban Fir'aun, sombong. Iya, merasa bersih, merasa hebat, merasa suci. Ya. Kita melihat bahwa sorbannya, ibadahnya, kitabnya lutuf, ternyata ya ada qahar di situ. Jadi jangan kita menyangka bahwa lutuf Allah ya tidak bersama. Infikak itu kan tidak bersama dengan segala takdirnya. Dalam hal ini buruk memang, sebetulnya semua baik dan buruk. Kalau baik oke, memang nampak lutuf ya. Maka hikmah yang dulu kita terangkan concern maknanya itu kepada keburukan, kesusahan, ya. Kita setelah menjadi umat Islam, apapun yang Allah anugerahkan kepada umat Islam itu semuanya rahmat. Perkara kita tidak mengerti itu lain perkara. Ya, lain perkara. Orang jadi bermusuhan karena kok maksiat dasar. Ya, ustadz apa itu? Nanti dia bertaubat, kita masih buruk sangka. Itu kan masalah kualitas pribadi. Ya. Tapi mereka para aulia tidak. Sampai dia menyeberang keluar Islam, orang kafir, dia melihat Allah, kalau tidak ada engkau aku tidak bangga jadi orang Islam. Ya. Jadi enggak sempat berpikir kafir nih, enggak, malah ya Allah terima kasih. Saya kalau tidak di sini berarti di sana. Kan lutuf itu semuanya. Ya. Nah, kita jika tidak mendengar bagaimana yang mereka pahami ilham ya para ahlillah itu ya, kita bermusuhan dengan sesuatu yang kita anggap berbeda ya, dari makhluknya ini. Baik. Dan tentang kamula takhsisu ya. Tadi sudah sedikit kita singgung bahwa kekhususan yang Allah berikan seperti sebuah kesempurnaan, sepertinya sebuah kesempurnaan gitu. Artinya dia dikhususkan untuk memiliki khawarikul adah ya. Tidak disebut karomah karena karomah itu nama khawarikul adah bagi seorang aulia ya. Kalau orang mukmin namanya maunah, misalnya maunah ya, pertolongan. Karomah juga sama, identik dengan pertolongan. Mukjizah bagi Rasul, padahal bendanya sama, materinya sama. Ya. Begini,
Sebenarnya keluar biasaan itu bukan menunjukkan bahwa yang luar biasa adalah makhluk ini, siapapun orangnya. Yang Allah ingin tunjukkan adalah keagungan dan keluar biasaan Allah. Allah ngasih ilmu itu untuk menunjukkan bahwa itu ilmu Allah, bukan ilmu kita. Kita aja kegeeran, wah gua alim gitu. Ya. Sebetulnya ketika makin diberi oleh Allah dengan pemberian yang lebih mulia, dia makin hamba. Kenapa jadi makin sombong? Karena pemberiannya itu menghijabi dia dari Allah. Bukan hanya harta Pak, menghijabi kita, ilmu juga menghijabi. Ya. Udah ilmu dipanggil lagi alim, kiai, tuan guru, syekh, udah makin hijab. Ya. Nah ini apa namanya, anugerah ya, kepada orang kafir aja ada. Emang dikiranya di agama Buddha, Hindu misalnya enggak ada orang yang bisa mengobati manjur, dipegang waras sembuh. Ada Pak. Yang ada Allah kok. Ya. Kita sering mendengar di India orang Hindu, orang yang mendoakan sembuh. Bacaannya nggak tahu apa. Hong goli hong kali bacaannya nggak tahu. Ya, kenapa? Fa'ilnya mutlak Allah saja. Itu sebab di dalam tasawuf sebetulnya tidak jadi dalil ya bahwa dia kamula takhlisuh, artinya kesucian menunjukkan kesempurnaan kesucian dirinya, itu tidak, bukan dari itu melihatnya, bukan. Ya. Bahkan kalau dalam kitab Imam Ibnu Arabi, Imam Sya'rani, wali yang dikasih khawariqul adat itu paling rendah Pak. Paling rendah, itu yang sering berhadapan dengan orang, itu wali paling rendah. Wali yang paling tinggi itu sudah dijauh dari orang. Ya. Kalau juga dia dihadirkan di depan orang, maka dia tidak nyangkut dengan apapun. Kalau masih nyangkut, belum Pak, itu masih mursyid biasa. Wali yang memang menjadi kudwah orang banyak. Ya. Mungkin orang yang berhadapan dengan orang masih kadang-kadang nafsunya masih ingin menunjukkan keluar biasaan. Ya, kalau yang sudah sempurna enggak. Nabi berapa kali ditawarkan oleh malaikat, gua hancurin, enggak. Lihat nabi-nabi lain. Ya. Diajak umat nggak mau, ya terserahlah, saya serahkan kepadamu, terus langsung begitu aja. Sepantasnya apa yang memang sesuai dengan perbuatannya, hilang kampungnya. Ya. Itu yang pantas. Tapi Nabi jangan. Ya, aku ingin hari ini makan, ya, hari ini lapar dan kemudian esok kenyang. Artinya, makanya dikatakan bahwa Nabi dan para wali yang mengikutinya minal mursyidin itu min ahlil maqamat. Ya, min ahlil maqam, bukan min ahlil hal. Ya, arti maqam itu dia ingin mendapatkan sesuatu, berusaha. Pak begini, ada wali nggak ngapa-ngapain, datang aja harta, itu rendah Pak. Yang baik dia nyari dan dapat, itu kamal, sempurna. Tapi semua orang pengennya datang sendiri, katanya wali datang. Itu cerita tentang sebuah kekaromatan, bukan satu cita-cita. Ya. Akhirnya banyak wali nggak ngapa-ngapain, rezekinya datang dari Allah. Ya. Ya. Nggak tahu, bukan datang Pak, minta dari muridnya. Ya datanglah, orang muridnya yang diminta, coba orang lain. Ya. Artinya banyak yang diperbetulkan dulu. Dunia ini darul ibtila. Kita lihat coba, kan jadi dongeng doang. Ya. Dulu para imam, para aulia, bahkan gelar-gelar para wali itu semua gelar profesi kerjanya itu. Ya, wali tukang daging, wali tukang macam-macam. Ya, ada bisnismen. Ya, Abul Hasan Asy-Syadzili bisnismen Pak. Ya, setiap dakwah jualannya kemana, dibawa kemana-mana. Ya. Iya, jualannya dipajang di luar tuh. Saya nggak buat jualan aja nih. Ya.
Kenapa mereka bawa jualan? Karena nggak terima amplop. Nah, sekarang mah amplop diterima, jualan laku. Waduh. Ya, artinya khawarikul adah sejenis itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang memerlukan di kondisi itu, di tempat itu, ditunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah. Ya. Itu selalu Allah hadirkan. Itu. Namun yang dimaksud di sini tidak berarti itu tanda bahwa dia sempurna kebersihan hatinya, tidak. Bahkan orang yang sempurna justru sebaliknya, menolak ketika diturunkan khawarikul adah. Apa? Takut itu bayaran amalnya. Banyak Pak cerita mereka itu. Kenapa mereka menolak karomat? Takut itu bayaran amal. Gitu. Ntar ini bayaran amal saya nggak mau. Saya nggak mau yang lain kecuali engkau. Kan begitu. Surga aja nggak mau Pak. Pak, orang nggak mau surga itu surganya makin tinggi. Ya, itulah orang-orang yang dewasa tuh, matang. Seperti doa Sidi Abdul Qadiril Jilani, ya Allah, jika ada amalku yang engkau terima, maka pahalanya berikan kepada umat Nabi yang berdosa. Pahala lagi Pak. Ya. Itu orang yang matang. Ya. Dia tunda semua nanti di akhirat. Dan yang terakhir, ya, ada satu syair Arab, ya Allahu yaghdab in tarakta su'alah, katanya, wa bani Adam yas'al yaghdab. Ya, ketika engkau tidak meminta, Allah marah. Ya, tapi orang kalau dimintain mulu marah. Tapi Allah tidak. Itu sedang menceritakan bahwa Allah karam, Allah jud. Ya, jika meminta, mintalah kepada Allah. Bahkan lebih jauh dari itu, kita dibolehkan meminta kepada orang jika kita meyakini itu Allah yang memberinya. Kalau belum, jangan minta kepada orang, karena nanti tamak. Maka ada wali Pak, ngelihat sekampung itu nggak ada bersedekah, orang di kampung kok nggak ada sedekahnya ya. Nanti bagaimana dia nih? Mereka tidak punya pahala sedekah di akhirat. Maka dia tinggalkan pekerjaan dia Pak. Dia tinggalkan. Ya. Dan miskin nggak punya apa-apa. Lalu dia datengin setiap rumah tuh, hari tanggal 1 rumah si fulan. Dia datang situ makan, istirahat, tidur. Udah kelar tanggal 2 di rumah si fulan lagi. Terus udah tetangganya 40 Pak, 40 hari. Dan di hari ke-40 di nomor 40 Pak. Ini yang pertama udah rindu. Kemana ya? Kok lama gak datang-datang ke rumah saya nih makan. Begitu udah sampai 40 balik lagi. Kemana kamu ya Allah ya makan. Terus ini Pak, gak bisa kita tiru. Ini pekerjaan orang dewasa Pak. Ya, jangan kita gua malas main makan aja, wah bahaya itu. Ya, mereka adalah ingin mereka punya pahala. Itu artinya ya, meminta ini tidak berbicara tentang adab. Adapun adab meminta, ad-du'a bukan soal. Ad-du'a ya, doa itu kepada Allah bukan minta, karena kapan Allah memberi setelah diminta, tidak ada ya, tidak ada. Bahkan Allah mengatakan ada doa yang dikabulkan. Itu takdir. Semua takdir, semua. Artinya apa yang terjadi di muka bumi ini semua telah Allah ketahui. Ya. Dan ada dalam ilmunya. Tidak ada yang terlepas dari ilmunya. Dan ilmunya adalah qadim. Bi ilmihil al-qadim. Begitu. Namun Allah semakin kita menunjukkan perlu kepada Allah, semakin suka. Semakin suka. Artinya Allah membuat kita berdosa karena Allah suka dengan taubat, suka perlu dengan Allah.
Kudunya mah jangan dosa baru ingat kepada Allah. Dikasih ilmu, ingat, dikasih ini, kadang-kadang yang diberikan oleh Allah lupa, maka Allah kasih susah supaya ingat, Allah kasih dosa supaya ingat. Ya. Dan berdoa itu adalah ibadah, sama dengan lain adalah pertunjukan rasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Jud, Maha Karam, ya. Itu tadi. Kita minta kepada orang juga minta kepada Allah. Ya. Jika tahu adabnya maka silahkan. Ya, wallahu a'lam. Sebelum saya lupa, ya, ada kemungkinan bulan depan libur, ya.